Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ketemu di kelas IPA kelas 8 semester 1. Pada kelas IPA, guru mata pelajaran yang mengampu IPA di kelas 8 itu pertama Ibu Lita Juwita. Yang kedua itu adalah Ibu Arum Setiorini. Ini fotonya ada yang kedua. Yang ketiga itu adalah Bu Erni. Nah, kebetulan Ibu tidak punya fotonya Bu Erni. Tapi nanti kalian akan kenal dengan Bu Erni. Jadi kami bertiga yang mengajar IPA di kelas 8. Lingkup materi untuk pelajaran IPA di kelas 8, yang pertama itu adalah sistem gerak pada manusia. Pada bab pertama ini kita akan membahas sistem gerak yang terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Materi yang kedua yaitu gerak dan gaya. Nah, setelah materi pertama dan kedua ini selesai, maka nanti akan diadakan ulangan harian pertama. Kemudian bab yang ketiga itu adalah usaha dan pesawat sederhana. Bab yang keempat itu struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, setelah 4 bab ini maka akan diadakan ulangan harian kedua. Nah, setelah 4 bab selesai, maka nanti akan diadakan penilaian tengah semester, atau kalau dulu itu dikatakan sebagai UTS. Nah, setelah UTS, materi yang tersisa yaitu ada 3 bab lagi. Yang pertama adalah sistem pencernaan pada manusia. Kemudian selanjutnya zat aditif dan dampaknya. Dilanjut ke ulangan harian ketiga. Dan bab terakhir yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Dilanjut ke ulangan harian keempat. Setelah bab-bab ini selesai, maka di akhir semester nanti akan diadakan penilaian akhir semester. Materi-materi ini sudah sesuai dengan modul dan buku paket yang kalian miliki yang diperoleh dari perpustakaan. Maka walaupun belajar kita daring di rumah, sebetulnya kalian sudah bisa belajar sendiri dengan membuka bab-bab yang ada di sana. Nanti kalian bisa cross check urutan-urutan materinya sudah betul atau tidak. Kemudian KKM IPA kelas 8 tahun ini adalah 71. Ya, jadi kalian nanti ketika ulangan harian, nilai tugas, nilai PTS atau PAT itu minimal harus 71. Bagaimana ketika ulangan harian itu ternyata nilai kalian tidak sampai 71? Maka kalian punya hak untuk remedial. Nah, remedial ini bisa sampai 2 kali. Nah, jika remedial pertama itu nilai kalian tidak mencapai 71 juga, maka kalian berhak remedial kedua. Ketika remedial kedua tidak sampai juga 71, maka kalian bisa meminta tugas lainnya sebagai pengganti ulangan harian agar nilai kalian bisa mencapai KKM 71. Diharapkan sebelum PAT penilaian akhir tahun, semua nilai yang kalian peroleh itu sudah di atas KKM, minimal sama dengan KKM. Kalau nilainya sudah pas atau di atas KKM, maka berapapun nilai PAT kalian kemungkinan nanti tidak akan banyak berpengaruh terhadap nilai rapot kalian, alias nilai rapot kalian sudah aman. Jadi semua nilai yang kalian peroleh usahakan harus mencapai di atas 71 ya. Lalu bagaimana penilaian pada mata pelajaran IPA? Nah, ada 3 aspek dalam penilaian IPA. Yang pertama itu adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ketiga aspek ini diambil diantaranya itu yang pertama kehadiran dalam daring atau tatap muka. Nah, setiap daring yang kita laksanakan, tiap pertemuan itu nanti akan ada absen dalam bentuk Google Form yang akan Ibu bagikan linknya. Kalian wajib pertama mengisi absen tersebut. Nanti absen tersebut akan dikumulatif berapa orang atau berapa kali kalian mengikuti daring selama 1 semester. Atau kalau ternyata bulan depan atau waktu yang akan datang itu akan diadakan tatap muka, maka
tatap muka kalian di dalam kelas pun akan dihitung berapa persen kehadiran kalian di dalam kelas. Yang kedua itu adalah kuis. Kuis dilaksanakan setiap akhir pembelajaran. Kuis itu tidak berupa pertanyaan-pertanyaan yang banyak, bisa pertanyaan yang hanya sedikit 2 atau 5, hanya mengetes bahwa pembelajaran yang barusan dilaksanakan itu ternyata bisa kalian pahami. Nah, nilai kuis juga ini akan mempengaruhi atau berkontribusi terhadap nilai rapot kalian nanti. Kemudian, tugas individu dan kelompok. Nah, tugas individu ini bisa berupa presentasi, bisa berupa PR, bisa berupa LKS, unjuk kerja, kerja kelompok, bekerja sama dan sebagainya. Nah, ini sebagai tugas individu dan kelompok. Itu salah satu penilaian dalam IPA. Kemudian ulangan harian. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di depan, bahwa ulangan harian untuk IPA semester ini insya Allah akan kita adakan sebanyak 4 kali ulangan harian. Jadi nanti kalian kalau ada yang ketinggalan belum ulangan harian, harap kalian harus proaktif menghubungi guru mata pelajarannya. Kemudian yang kelima itu adalah penilaian tengah semester atau dulu dikatakan sebagai UTS. Ini juga salah satu butir penilaian pada pelajaran IPA. Dan kemudian penilaian akhir semester, PAT di akhir semester, kemudian praktikum. Nah, praktikum ini karena kita dalam bentuk daring, biasanya nanti praktikumnya itu akan saya berikan dalam bentuk LKS. Kalian mengerjakan di rumah. Nanti prosesnya bisa kalian rekam dalam video atau dalam foto. Nanti kami akan menilai prosesnya sebagai unjuk kerja dan juga produknya. Nah, kalau sudah tidak daring lagi, nanti praktikum akan kita adakan di sekolah, baik di lingkungan sekolah ataupun di dalam laboratorium IPA. Nah, itu penilaian-penilaian dalam pelajaran IPA yang harus kalian penuhi. Kemudian, metode pembelajaran yang dilaksanakan untuk belajar IPA, yang pertama itu adalah daring dan tatap muka. Daring itu berarti kita belum bisa datang ke sekolah. Nah, bagaimana mekanismenya atau metodenya? Yang pertama, kalian akan diberikan video atau slide presentasi oleh kami guru mapel IPA. Nanti video tersebut kalian pahami, kalian pelajari. Kalau ada hal-hal yang kira-kira tidak dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh WA langsung ke guru mata pelajarannya atau ke WA grup kelasnya. Kemudian setelah melihat video atau slide presentasinya, kalian menggali informasi tentang video tersebut dari modul atau buku paket IPA, yang kalian miliki. Kemudian selama daring akan dilakukan absen melalui Google Form yang akan dibagikan setiap pertemuan. Kemudian setiap peserta didik wajib mengerjakan latihan dalam bentuk pertanyaan, unjuk kerja, atau mengerjakan atau menyelesaikan produk yang diberikan. Kemudian semua tugas dikumpulkan melalui Google Form atau bisa kalian kumpulkan melalui WA. Nah, metode yang kedua itu adalah tatap muka. Tatap muka ini sama dengan ketika kalian alami di kelas 7 kemarin. Ya, semoga pandemi corona ini cepat berakhir sehingga kita bisa secepatnya bisa bertatap muka di sekolah. Nah, itu untuk hari ini saya hanya menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran IPA ke depannya. Nah, tugas kalian silakan kalian buka bab pertama tentang sistem gerak pada manusia. Lalu kalian pelajari mana kira-kira bagian pentingnya kalian garis bawahi atau kalian catat poin-poinnya. Nah, nanti minggu depan kita masuk bab tersebut, kita bahas, dan nanti akan ada kuis di akhir pembelajarannya. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.